Duka mendalam masih menyelimuti dunia hiburan tanah air atas kepergian sang duta persahabatan, Vidi Aldiano. Namun, di antara ribuan pelayat dan ucapan duka, ada satu sosok yang terlihat begitu terpukul dan kehilangan, yakni Deddy Corbuzier. Sosok yang kita kenal selalu tegar, logis, dan tak tergoyahkan, kali ini runtuh. Bagi Deddy, Vidi bukan sekadar rekan kerja di balik meja pothap, melainkan adik, sahabat, dan energi positif yang tak tergantikan. Kepergian Vidi pada Maret 2026 ini menyisakan lubang besar di hati sang master. Melalui unggahan yang menyayat hati, Deddy melepas kepergian Vidi dengan rangkaian pesan yang luar biasa dalam. Mulai dari pengakuan hancurnya perasaan, memori indah tanpa celah, hingga sebuah pesan memilukan tentang aplikasi pemantau kesehatan yang kini harus dihentikan. Namun, duka ini juga diiringi amarah. Deddy menunjukkan sisi protektifnya dengan memberikan ultimatum keras bagi siapapun yang mencoba mencari panggung di atas kematian sahabatnya. Inilah 5 pesan emosional yang penuh tangis hingga ultimatum dari Deddy Corbuzier untuk mendiang Vidi Aldiano. Bagi seorang Deddy Corbuzier, mengakui kerapuhan di depan publik bukanlah hal yang biasa. Namun, kepergian Vidi Aldiano menghancurkan benteng ketegaran itu. Deddy secara jujur mengungkapkan bahwa hatinya hancur berkeping-keping. Baginya, Vidi bukan sekadar rekan kerja yang berbagi layar di pothap, melainkan sudah ia anggap sebagai adik kandung sendiri. Kehadiran Vidi yang selalu membawa keceriaan kini meninggalkan lubang besar yang tak mungkin bisa diisi oleh siapapun. Deddy kehilangan sosok yang selalu memberinya energi positif di saat dunia terasa begitu berat. Aku membenci diriku sendiri karena tidak mengenalmu lebih lama dari yang seharusnya. Hatiku hancur. Hancur parah. Kau pergi terlalu cepat. Jiwa yang indah. Vidi Aldiano. Dalam perjalanan persahabatan bertahun-tahun, jarang sekali ada hubungan yang benar-benar bersih dari perselisihan. Namun, Deddy mengenang hubungannya dengan Vidi sebagai sesuatu yang langka. Ia bersaksi bahwa selama mengenal Vidi, tidak ada satupun memori pahit, tidak ada sakit hati, dan tidak ada pengkhianatan. Yang ada hanyalah tawa, candaan yang blak-blakan namun tulus, serta kebaikan yang tak berujung. Aku belum pernah bertemu siapapun dengan jiwa indah seperti milikmu. Kau telah mengembalikan kepercayaanku pada kemanusiaan. Aku percaya surga akan jauh lebih menyenangkan sekarang. Aku mencintaimu, saudaraku. Di tengah gemerlap industri hiburan yang penuh persaingan, Deddy melihat Vidi sebagai sebuah anomali. Vidi adalah sosok yang tulus, yang peduli tanpa mengharapkan imbalan. Ketulusan ini pun diakui oleh mantan istri Deddy, Sabrina Hairunisa. Dalam sebuah komentar yang menyentuh hati, Sabrina menuliskan, "Aku tahu kau tidak mudah menyebut banyak orang sebagai temanmu. Dan itulah mengapa kehilangan Kak Vidi pasti terasa sangat berat. Ketika kau akhirnya menemukan persahabatan yang begitu tulus, itu menjadi sesuatu yang benar-benar langka." Sabrina seolah mengingatkan kita semua bahwa bagi seorang Deddy Corbuzier, kata sahabat tidak diberikan kepada sembarang orang, dan Vidi adalah salah satu dari sedikit orang yang berhasil menembus dinding itu. Sabrina mencoba menguatkan suaminya dengan berkata bahwa kini Vidi sudah tidak lagi merasakan sakit dan hanya terbang lebih tinggi.
Namun, duka yang dirasakan Dedi tampak begitu menyesakan, hingga ia memberikan balasan yang sangat memilukan. Aku iri pada orang-orang yang sekarang berada di surga, mereka mendapatkannya. Kalimat singkat ini menunjukkan betapa berartinya kehadiran Vidi. Dedi merasa iri pada penghuni surga karena kini merekalah yang bisa merasakan keceriaan dan kehangatan Vidi. Sementara di sini, Dedi harus berjuang menghadapi kehampaan tanpa sosok sahabat yang paling tulus tersebut. Mungkin inilah bagian yang paling menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya. Selama Vidi sakit, Dedi dan Vidi saling terhubung melalui aplikasi Whoop untuk memantau kondisi kesehatan satu sama lain secara real-time. Dedi mengaku sering merasa cemas setiap kali melihat data kesehatan Vidi menurun di layar ponselnya. Namun kini, dengan nada yang penuh sesak, Dedi meminta Vidi untuk melepas alat itu. Ia berkata bahwa Vidi tak perlu lagi memantau apapun, karena kini Vidi sudah bebas dari rasa sakit, bebas dari jarum suntik, dan sudah beristirahat dengan tenang di tempat yang lebih baik. Fit, gue izin lepas Whoop gue ya Fit. Gue pakai ini cuma buat pantau lo tiap hari. Hari ini gue lihat udah gak ada data lo Fit. Jadi gak ada gunanya lagi buat gue pakai. So, I will take it off ya. Gue chat ini juga ke WhatsApp lo. Ke Dem. Ke sini. Jawablah salah satunya. So, chat me back son if you can okay. Even in my dream. I love you bro. Always. See you when I see you. Di tengah duka yang belum mengering, Deddy Corbuzier tetap menunjukkan sisi protektifnya sebagai seorang sahabat. Ia tidak membiarkan satu orang pun mengusik ketenangan istirahat terakhir Vidi atau mempermainkan kesedihan keluarga. Dengan nada yang penuh amarah dan ketegasan, Deddy memberikan ultimatum yang sangat keras kepada para peramal yang seringkali muncul di tengah kabar duka selebriti demi popularitas. Deddy menuliskan pesan peringatan yang menggetarkan siapa saja yang membacanya. Kalau sampai ada peramal-peramal palsu itu yang berani bilang sudah saya prediksi Vidi akan meninggal hanya untuk naikin popularitas peramal itu. Saya kejar Anda sampai ke liang kubur. Bagi Deddy, tindakan menggunakan kematian seseorang sebagai bahan ramalan demi konten adalah tindakan yang tidak termaafkan dan sangat tidak manusiawi. Pesan kejar sampai ke liang kubur ini menjadi bukti nyata bahwa Deddy tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang berani menari di atas penderitaan sahabatnya. Ia menuntut penghormatan penuh bagi Vidi yang selama hidupnya hanya memberikan kebaikan kepada dunia.